Operasi Kereta Gideon, babak baru konflik Gaza dan ketegangan Amerika-Israel. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025, dunia dikejutkan oleh pengumuman militer Israel tentang dimulainya Operasi Kereta Gideon, sebuah serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Operasi ini bukan sekadar eskalasi konflik biasa, melainkan langkah strategis yang bertujuan tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga menduduki dan mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam agresi militer Israel di Gaza, dengan dampak kemanusiaan yang semakin memprihatinkan dan memicu ketegangan diplomatik, terutama antara Israel dan sekutu lamanya, Amerika Serikat. Operasi ini diluncurkan tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan lawatan kontroversialnya ke Timur Tengah, yang secara mengejutkan tidak menyertakan kunjungan ke Israel. Ketidakhadiran Trump di Israel menjadi sinyal awal bahwa hubungan antara Washington dan Yerusalem sedang mengalami goncangan serius. Latar belakang: ketegangan Trump-Netanyahu. Hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang selama ini dikenal erat, mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Lawatan Trump ke Timur Tengah pada bulan Mei tahun 2025 menjadi sorotan karena Israel, sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu, tidak termasuk dalam daftar kunjungan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Israel biasanya menjadi destinasi wajib dalam agenda diplomatik Presiden Amerika. Menurut laporan beberapa media Israel seperti N12, Trump bahkan melarang komunikasi langsung antara pejabat Amerika Serikat dan Netanyahu, serta sejumlah petinggi Israel lainnya. Alasannya, Trump merasa bahwa Netanyahu telah berulang kali mengakali Amerika Serikat dalam urusan Timur Tengah, terutama terkait kebijakan Israel di Gaza dan hubungannya dengan Palestina. Ketegangan ini semakin terlihat jelas ketika Trump pada hari Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025, secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas kondisi kemanusiaan di Gaza. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa banyak orang kelaparan di Gaza dan ada banyak hal buruk yang terjadi di sana. Pernyataan ini mengejutkan karena, untuk pertama kalinya, seorang Presiden Amerika Serikat secara eksplisit mengakui penderitaan warga Gaza akibat blokade dan kebijakan Israel. Trump bahkan menyinggung bahwa situasi ini harus segera ditangani dengan nada yang seolah menyalahkan Israel karena tidak responsif terhadap krisis tersebut. Pernyataan ini kontras dengan sikap Israel yang selama ini membantah adanya krisis kemanusiaan di Gaza dan menuduh laporan tentang kelaparan sebagai propaganda. Pernyataan Trump sejalan dengan laporan dari berbagai pihak, termasuk kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, UNOCHA. Menurut UNOCHA, kelaparan di Gaza sangat nyata, dengan lebih dari 9.000 truk dan 160.000 paket bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan karena larangan ketat dari Israel. Komisaris UNOCHA, Tom Fletcher, dengan tegas mempertanyakan perlu bukti apalagi atas blokade bantuan oleh Israel. Pernyataan ini memicu kemarahan Israel yang menuduh Fletcher berbohong, meskipun foto dan video yang menunjukkan kondisi kelaparan dan keputusasaan warga Gaza telah menyebar luas di media sosial dan laporan internasional. Situasi ini memperlebar jurang antara Trump dan Netanyahu, yang tampaknya semakin tidak sejalan dalam visi mereka terhadap konflik di Gaza. Operasi Kereta Gideon, tujuan dan pelaksanaan. Operasi Kereta Gideon yang resmi dimulai pada tanggal 17 Mei tahun 2025 menjadi puncak dari eskalasi militer Israel di Gaza. Menurut pernyataan resmi militer Israel, operasi ini bertujuan untuk mengendalikan wilayah Gaza secara penuh, dengan strategi yang tidak hanya menghancurkan target militer, tetapi juga mempertahankan wilayah-wilayah yang telah dikuasai. Laporan dari Jerusalem Post menyebutkan bahwa pasukan darat Israel telah menduduki sebagian besar wilayah Gaza, termasuk area Beit Lahia hingga Al-Salatin.
Rumah-rumah warga, tenda pengungsian, dan infrastruktur sipil menjadi sasaran kendaraan tempur Israel yang menggilas apa saja yang ada di jalur mereka. Dalam kurun waktu 24 jam, dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari, militer Israel melancarkan lebih dari 150 serangan udara. Pengeboman ini menghancurkan banyak fasilitas vital, termasuk rumah sakit, yang kini tidak lagi berfungsi karena kerusakan berat. Beberapa rumah sakit bahkan terpaksa ditutup total, meninggalkan ribuan warga tanpa akses ke perawatan medis. Tindakan ini memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, di mana warga sudah menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi akibat blokade berkepanjangan. Netanyahu telah mengisyaratkan rencana pendudukan penuh Gaza sejak awal Mei tahun 2025. Namun, rencana ini menuai kontroversi, bahkan di kalangan dalam negeri Israel. Sejumlah anggota parlemen Israel menyatakan bahwa Netanyahu tidak transparan mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari operasi ini. Mereka bahkan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, menuntut kejelasan atas strategi dan dampak jangka panjang dari operasi tersebut. Menurut laporan media Israel N12, sebelum operasi dimulai, militer Israel memanggil 60.000 pasukan cadangan. Namun, sekitar 10.000 diantaranya tidak memenuhi panggilan, sebuah fenomena yang mengejutkan mengingat sistem pertahanan Israel mewajibkan setiap warga usia 18 hingga 60 tahun untuk siap tempur kapan saja, bahkan membawa senjata dan amunisi kemanapun mereka pergi. Reaksi internasional dan kecaman operasi kereta Giden memicu gelombang kecaman dari komunitas internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyebut operasi ini sebagai upaya pembersihan etnis yang melanggar hukum internasional. 6 negara Uni Eropa, termasuk Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, juga menyerukan agar Israel segera menghentikan operasinya, dengan alasan bahwa tindakan ini hanya memperburuk penderitaan warga Palestina. Kecaman ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam Israel sendiri. Keluarga para sandera yang ditahan di Gaza menyatakan kekecewaan mereka terhadap operasi ini. Mereka menilai bahwa pendekatan militer justru menutup peluang pembebasan sandera yang selama ini lebih berhasil dicapai melalui perundingan diplomatik daripada operasi militer. Di tengah eskalasi ini, hubungan antara Trump dan Netanyahu semakin retak. Larangan Trump terhadap komunikasi langsung antara pejabat Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump mulai mengambil jarak dari kebijakan agresif Israel di Gaza. Pernyataan Trump tentang kelaparan di Gaza yang selama ini dibantah keras oleh Israel menjadi bukti bahwa Washington mulai mempertanyakan narasi resmi Israel. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, seberapa jauh ketegangan ini akan memengaruhi hubungan Amerika-Israel di masa depan, dan apakah Trump akan mengambil langkah konkret untuk menekan Israel.